Tuhan sertaku Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam renungan saat teduh GPDI Mahanem Tegal. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai hari ini keberadaan kami itu semua karena Tuhan. Saat hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar itu boleh memperbaiki kehidupan kami untuk kami terus hidup di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat hari ini saya akan memberikan judul renungan saat teduh saya, yaitu dengar apa kata Tuhan, bukan manusia. Sekali lagi saya ulangi, dengar apa kata Tuhan, bukan manusia. Kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Saya akan membacakan, ini akan menjadi pokok pembahasan saya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Di ayat yang ke-50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mungkin tidak asing lagi di telinga kita orang percaya. Bagaimana Tuhan dia membangkitkan anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Di mana Yairus dia datang tersungkur di depan kaki Tuhan, di depan kaki Yesus. Dia memohon untuk Yesus datang ke rumahnya lalu menyembuhkan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang ke-49 dan 50 yang kita baca tadi, kita melihat ada dua ucapan yang dilontarkan kepada Yairus. Di ayat yang ke-49, dari anggotanya sendiri mengatakan, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Sedangkan di ayat yang ke-50, dari Yesus yang mendengar ucapan itu lalu menyanggahnya dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Kita melihat dari dua perbandingan ini, ayat yang ke-49 dan ayat ke-50, dari perkataan yang diucapkan oleh keluarganya sendiri dari Yairus dan dari Yesus yang mendengar perkataan dari saudaranya itu. Inilah dua pokok pembahasan yang akan kita bahas. Diberi pilihan, yaitu mau mendengar apa kata Tuhan atau kita mau mendengar apa kata manusia. Kata manusia di ayat yang ke-49 kata-kata yang melemahkan. Sedangkan di ayat yang ke-50 kata-kata yang Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan kepada Yairus, ini kata-kata yang menguatkan. Kata-kata manusia memang kadang-kadang mematikan sebuah harapan. Sedangkan kata-kata dari Tuhan yaitu membangkitkan pengharapan, membangkitkan harapan. Kata-kata dari manusia itu kadang-kadang menghalangi mujizat. Tetapi kata-kata dari Tuhan itu kata-kata yang mengadakan mujizat. Kalau kita disuruh pilih kata-kata yang melemahkan atau menguatkan, pasti kita memilih untuk kata-kata yang menguatkan dibandingkan dengan kata-kata yang melemahkan. Namun sering kita mendengar kata-kata orang-orang yang terdekat kita, sekalipun mereka orang terdekat, bahkan mereka mengeluarkan kata-kata, mereka mengutarakan, melontarkan kata-kata yang melemahkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya catat seperti ini. Semakin dekat sebuah hubungan, maka semakin berdampak pula perkataannya. Ya, semakin dekat sebuah hubungan, maka semakin berdampak perkataannya. Perkataan-perkataan yang paling mempengaruhi kehidupan kita adalah perkataan-perkataan dari orang-orang terdekat kita. Ya, dari kaum keluarga kita, sanak saudara kita, kakak adik kita. Semakin dalam hubungan yang kita miliki dengan seseorang,
semakin besar dampak perkataan seseorang itu kepada kehidupan kita. Benar? Contohnya, jika ada orang yang kita tidak kenal, mereka mengatai kita, pasti kita akan kesal, pasti wajar. Tetapi itu hanya sesaat. Karena apa? Karena tidak ada hubungan kedekatan. Tetapi berbeda dengan orang yang dekat sama kita, kakak kita, adik kita, mungkin papa mama kita, atau orang saudara-saudara yang terdekat kita ketika kita ditegur, ya, ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang melemahkan kita, itu akan lebih jauh berdampak bagi kita. Kalau kita melihat kisah dari cerita ini, seharusnya saudaranya, kaum keluarganya itu membangun, menguatkan, tetapi apa yang dilakukan? Malah melemahkan Yairus. Bagaimana kemudian pertanyaannya, bagaimana respon kita dengan perkataan-perkataan yang melemahkan kita? Bagaimana respon saya dan saudara ketika kita diperhadapkan dengan perkataan-perkataan yang melemahkan kita? Yang pertama, yaitu tidak membiarkan perkataan negatif, perkataan yang melemahkan itu menjatuhkan kita. Di dalam hidup ini kita memang tidak dapat keluar dari perkataan-perkataan negatif. Sewaktu-waktu pasti akan ada orang-orang yang dekat dengan kita akan memberikan perkataan negatif kepada kita. Namun meskipun demikian, pertanyaannya, bagaimana kita dapat tetap kuat dan tidak sakit hati ketika perkataan-perkataan negatif tersebut dihembuskan, dilontarkan, disampaikan kepada kita? Jawabannya yaitu dengan lebih mempercayai akan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Orang lain mungkin mengatakan bahwa kamu terlahir dengan banyak kelemahan, dengan banyak kekurangan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah sebuah masterpiece-nya Tuhan, masterpiece-nya Dia. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Kemudian orang lain mungkin mengatakan kamu tidak memiliki masa depan yang cerah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia memiliki rancangan yang terbaik untuk kita, untuk saya dan saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Kemudian orang lain mungkin mengatakan bahwa kamu tidak mungkin menerima kesembuhan. Sudah sekian lama engkau terbaring di tempat tidur, bagaimana mungkin akan sembuh? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia akan melakukan semuanya tepat pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Cara kita agar kita dapat berdiri kuat dalam menghadapi perkataan-perkataan negatif dari orang lain adalah dengan terus mendengarkan perkataan Tuhan tentang diri kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat pentinglah kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita merenungkan setiap firman Tuhan setiap hari. Karena dari situlah kita akan diingatkan akan setiap janji Tuhan. Karena dari situlah kita akan diingatkan kemahakuasaan, kedaulatan Tuhan, kepedulian Tuhan kepada setiap umatnya. Kalau kita lihat dari cerita ini, kata-kata orang bisa melemahkan iman kita. Kata-kata orang bisa membuat kita putus pengharapan untuk kita percaya akan kuasanya. Tetapi ingatlah akan setiap perbuatan dan mujizat yang Tuhan sudah lakukan di masa-masa yang lalu, di keadaan-keadaan yang lalu, dan Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Amin. Walaupun memang jika kita berpikir secara logika tidak mungkin, tapi tidak bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Dia lakukan. Kalau kita ingat kisah bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang, murid-murid berpikir secara logika sehingga murid-murid berkata seperti ini, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang? Baik, kemudian kita melihat setelah Tuhan melakukan sesuatu mujizat, 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul. Itulah Tuhan kita, ya. Mari pegang setiap perkataan Dia penuh mujizat. Sebab itu mari dengar terus perkataan Tuhan. Ingat setiap janji firman Tuhan. Yang kedua, yaitu membalas perkataan buruk dengan perkataan baik. Lebih dari itu, ketika orang lain
ada yang menghembuskan perkataan-perkataan negatif kepada kita. Janganlah kita membalaskan perkataan-perkataan negatif juga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 mengatakan seperti begini. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, balaslah perkataan-perkataan buruk orang-orang dengan perkataan-perkataan baik, dengan tindakan-tindakan baik kita. Balaslah perkataan-perkataan buruk orang-orang yang dilontarkan kepada kita dengan pembuktian-pembuktian yang tidak sesuai dengan perkataan-perkataan yang dilontarkan. Kita tidak perlu ikut-ikutan akan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tetaplah jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, melalui sikap kehidupan kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari teruslah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menutup telinga kita untuk terhadap perkataan-perkataan orang lain yang dilontarkan kepada setiap kita. Mau itu positif, negatif, baik, buruk. Mau kita mau membangkitkan pengharapan kita, mau melemahkan harapan kita, mau menguatkan, mau melemahkan, semua itu pasti kita pernah dengar. Semua pasti pernah terlontarkan dari mulut orang lain kepada telinga kita, masuk dalam telinga kita. Perkataan-perkataan manusia, bahkan orang terdekat sekalipun, memang sering membuat kita down, sering membuat kita putus asa, membuat kita hilang harapan, membuat kita terpuruk, atau mungkin bahkan terlebih parahnya, mungkin sampai membuat kita hampir tidak mempercayai kuasa Tuhan, tidak mempercayai kedaulatan Tuhan lagi. Namun kembali lagi, ke semua itu ada dalam pilihan kita. Kita mau mendengar apa kata manusia, atau kita mau mendengar apa kata Tuhan. Biarlah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita selalu mempercayai perkataan Tuhan, bukan mempercayai perkataan manusia. Ya, Tuhan katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini atas firman yang boleh datang kepada kami, untuk kami terus berfokus kepada apa yang menjadi perkataan Engkau. Kadang-kadang perkataan-perkataan manusia, orang-orang terdekat kami suka melemahkan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Tapi biarlah kami terus pegang setiap janji firman Tuhan. Kami tetap pegang setiap perkataan daripadamu. Biar ini menjadi pedoman untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam perjalanan kekristenan kami. Biarlah Roh Kudus terus memimpin setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.